Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwan fillah di mana saja berada, tidak terasa sebentar lagi besok atau lusa kita akan memasuki bulan Zulhijjah, yang mana di bulan yang sangat mulia ini ada yang namanya berkurban. Jadi untuk itu beredar di masyarakat ya, termasuk saya sendiri. Di antaranya kurban itu seperti misalkan pakai kambing atau domba atau bahasanya lembu ya. Biasanya kan untuk satu lembu itu hanya khusus untuk satu orang ya. Seperti itu yang beredar di masyarakat. Termasuk saya juga meyakini seperti itu. Dalam arti lembu itu tidak bisa untuk 2, 3 atau lebih gitu kan, hanya khusus untuk satu orang saja. Untuk itu kita coba mendengarkan pendapat berikut dalilnya dari ustadz-ustadz kita, bisa tercipta kita, bisa dilihat di layar monitor. Ini ada 2 ustadz ya, yang pertama Ustadz Ade Hidayat, terus yang kedua Ustadz Abdul Somad, panggilannya Uwah dan Uwas ya. Ini mohon izin untuk Pak Ustadz Adi Hidayat dan juga Pak Ustadz Abdul Somad, saya mengambil cuplikan kontennya untuk jadikan referensi bagi kami, buat kami kaum muslimin di mana saja berada yang masih awam tentang hal ini. Sebelum untuk pertama kita dengarkan cuplikan atau jawaban dari Ustadz Adi Hidayat berikut ini. Silakan untuk dinikmati. Sebagian masyarakat mengatakan kalau kambing satu untuk satu orang, sapi boleh iuran. Maaf, tidak semua untuk satu kambing itu tidak harus untuk ditujukan seorang, tidak. Boleh satu keluarga, misal satu kambing diniatkan untuk satu keluarga, boleh. Ya, jadi nggak usah kemudian diseling, ini tahun ini sebulan, tahun ini sebulan, tidak. Kalau anggarannya cukup untuk satu-satu, silakan satu-satu. Kalau satu itu tidak ada yang lain, yang ada cuma 2,5 juta, pengen beli kambing satu, boleh. Saya berkorban untuk satu keluarga. Dalilnya apa? Nabi mengatakan, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Ya Allah, tolong terima kurban saya dari Muhammad dan keluarga besar Muhammad, dan untuk umatnya Muhammad yang selama hidupnya nggak bisa kurban. Nabi Muhammad SAW, untuk umatku ya Allah, yang mungkin selama hidupnya nggak pernah kurban, Nabi mewakili. Itu luar biasa. Nah, jadi kalau punya satu bagian nggak ada untuk satu orang misalnya, tapi cukup untuk semuanya, maka niatkan, ya Allah, ini kurban untuk keluarga saya. Langsung sebutkan namanya. Misal bapak saya namanya Muhammad, sudah meninggal. Saya katakan saya punya uang 2,5 juta, saya beli kambing. Ya Allah, ini kurban atas nama keluarga besar almarhum Bapak Muhammad. Maka ibu saya ikut, kakak saya ikut, adik saya ikut di situ. Ya, jelas ya? Nah itu kata Ustadz Adi Hidayat seperti itu ya teman-teman, kaum muslimin di mana saja berada. Coba kita dengarkan pendapat dari Ustadz Abdul Somad atau Uwas ya. Berikut ini coba kita dengarkan tausiahnya, semoga bisa menjadi wawasan, bisa menjadi ilmu buat kita semuanya yang masih awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, kalau kurban itu kalau yang satu orang satu tahun, mana harusnya atas nama suami atau kalau Muhammad atau tiga anak suami seperti itu. Yang kedua, apakah kurban boleh sekaligus dengan kambing kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya pertanyaannya disampaikan bapak-bapak karena bininya mengamuk tiap tahun nama lakinya aja. Jadi tentang seorang laki-laki, kana rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi an nafsihi wa ahli baitihi. Kepala rumah tangga yang berkurban, maka itu sudah dapat pahala dia dan ahli baitnya. Yang dimaksud dengan ahli bait adalah istri dan anak. Tapi jangan gara-gara ini yang udah nyetor 7 juta lalu duitnya diminta lagi. Jadi kalau kepala rumah tangga berkurban,
itu sudah masuk istri dan anaknya, walaupun cuma nama dia. Tapi kalau ada yang mau ngasih 2,7 untuk saya, 2,7 untuk istri saya, 2,7 untuk anak saya, 2,7 untuk almarhum yang sudah meninggal, maka itu afdal, baik. Tapi kalau cerita cukup, maka kepala rumah tangga di ahlihi wali ahlihi lahu wali ahli baitihi, itu sudah untuk dia dan untuk ahli baitnya. Kurban ini ada 4 klasifikasi. Yang pertama, 1 orang 1 kurban. Yang kedua, 1 kurban 1 keluarga. Yang ketiga, 1 sapi 1 lembu 1 onta 7 orang. Hadisnya, naharna ma'a Rasulullah SAW amal Hudaybiyah. Kami berkurban pada tahun Hudaybiyah al-baqarata an sab'atin, 1 ekor lembu untuk 7 orang. Yang kurban yang keempat, ini yang paling besar, waktu haji wada, Nabi menyembelih 63 ekor, dilanjutkan Sayyidina Ali 37 tambah 63, 100 ekor onta untuk Nabi Muhammad sendiri. Jadi kalau kita mau buat, pilih antara 4, seekor 1 orang, 1 ekor 1 keluarga, 7 orang 1 ekor, 100 ekor sendirian. Jadi kalau yang mau kelas VVIP 100 ekor sendirian. Yang tak ada itu 1 grup 1 kambing. Sekarang ada yang buat iuran 1 grup 1 kambing. Ini tidak masuk dalam 4. Tak tahu entah dari mana datang. Nah, ini tentang 1 kelas anak-anak dibuat 1 kambing. Kalau mau tidak begitu. Anak-anak iuran 100.000, 50.000, 20.000 cukup untuk seekor kambing. Anak-anak menyerahkan duit itu sebagai hadiah untuk guru wali kelas. Wali kelas berkurban untuk sendiri. Jadi dari anak ke guru hadiah, gurunya berkurban kalau sayang. Jadi jangan kita didik anak-anak untuk berkurban, tapi caranya tidak benar menurut syariat Islam. Nah, seperti itu. Kadang-kadang ya di sekolah-sekolah gitu kan, ada juga yang anak-anak murid-muridnya itu ada iuran katanya untuk kurban anak-anaknya. Nah, seperti yang barusan Ustaz Abdul Somad bilang, itu sebenarnya tidak boleh, tidak seperti itu ya. Artinya anak-anak tersebut mengadakan iuran untuk dihadiahkan kepada gurunya. Jadi gurunya yang berkorban, seperti itu kan barusan yang kata Ustaz Abdul Somad bilang. Kita lanjutkan. Kalau bertepatan hari itu akikah anak, lahir anak, misalnya di settingnya, di setnya anak ini lahir supaya pas tanggal 10 nanti, nah keluar kau tanggal 3 ya, keluar anak itu tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pas tanggal 10 menyembelih kurban, maka sembelih akikah otomatis sudah dapat kurban. Begitu menurut para ulama. Bagi yang tidak tepat, anaknya lahir sekarang, maka afdolnya berakikah 7 hari. Lewat 7 hari 14 hari, lewat 14 hari 21 hari, lewat 21 hari tak usah tengok tanggal kalender lagi. Jadi kalau ada di antara ibu dan bapak yang belum berkurban, yang belum berakikah, silakanlah berakikah hari ini, saya bisa singgah insyaallah. Mana dalilnya? Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Mu'azzab Imam An-Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer, boleh berakikah setelah dewasa. Dalilnya dari mana? Hadis Nabi, aqwa an nafsihi ba'dan nubuwah. Nabi mengakikahkan dirinya setelah jadi nabi. Tapi kalau ada bapak ibu yang mau berakikah, akikah saja, tak perlu cukur rambut dan tidak pula pakai marhaban. Nanti ambol Ustaz Iko doang PTA gua ngundang akikah. Marah, sangko yang duduk di ayunan cucu pun nenek duduk situ. Nah ini. Adapun bagi yang punya uang 3 juta, 2.700.000 untuk kurban, 2.700.000 untuk akikah, bagus dua-duanya. Ini untuk akikah saya, ini untuk kurban saya. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti kalau kita berhitung-hitung, Allah berhitung-hitung pula ke kita, dikasihnya kita napas setengah. Sosak ongok awak. Jadi apa yang kita berikan ini belum ada apa-apanya. Nabi Ibrahim itu yang diminta Allah Ismail. Ismail itu baru ada setelah Nabi Ibrahim berumur 86 tahun. Buka tafsir Ibnu Katsir.
Setelah 86 tahun berdoa, barulah lahir anak Ismail. Itu yang diminta Allah. Jadi sebetulnya yang diminta Allah apa yang paling kita sayang. Jadi harga kambing 2,7 belum ada apa-apanya. Mazhab Hanafi berkurban hukumnya wajib. Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki sunnah muakkad. Nah, seperti itu Ikhwan Fillah di mana saja berada. Tadi cuplikan dari Ustadz Hidayat yang pertama, yang kedua Ustadz Abdul Somad. Jadi intinya kurban satu kambing itu boleh untuk satu keluarga ya. Kita lihat dari cuplikannya tadi. Oke, baik, Ikhwan Fillah di mana saja berada. Nah, mungkin itu saja ya. Dan jangan lupa insya Allah Kamis besok kami juga akan live streamingkan kajian kita Hikam di Masjid Syuhada Kota Bandar, insya Allah ya, insya Allah kalau tidak ada gangguan yang sifatnya syar'i. Seperti biasa saya akan live streamingkan kajian kitab Hikam hukum ke-47 kalau tidak salah. Dan untuk hukum yang lainnya atau kajian-kajian sebelumnya bisa dilihat di playlist channel ini. Silahkan dilihat saja di playlist, ada kajian kitab Hikam. Mungkin itu saja yang kami persembahkan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman muslim di mana saja berada. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.